Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Tony Stark, salah satu hero Marvel paling digemari oleh para pecinta film superhero. Manusia yang menjadikan dirinya sendiri menjadi pahlawan demi melindungi dunia. Dia bisa dibilang adalah yang paling berpengaruh dalam Marvel Cinematic Universe. Kita mengenalnya sebagai Iron Man. Iron Man memungkinkannya melakukan semua ini. Tapi, walaupun tanpa kostum besinya itu, kita tahu bahwa Tony Stark adalah Genius, billionaire, playboy, philanthropist. dia adalah salah satu yang bertanggung jawab membangun dan mempertahankan Avengers agar tetap berdiri. Dialah yang selama ini memikirkan dunia dalam jangka panjang. Dia berkali-kali membuat nyawanya terancam demi melindungi bumi. Dan terakhir, dia mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan dunia. Tapi bagaimanapun, Tony tetaplah manusia biasa yang berkali-kali melakukan kesalahan. Dia arogan, labil, sering merendahkan orang lain. Dia selalu merasa dirinya adalah orang yang benar. Dia mungkin adalah hero MCU paling cacat. Dan juga tidak mungkin hanya dengan kostum kaleng yang dia buat, dia bisa melakukan semua ini. Tapi dibalik semua itu, Tony sebagai seorang insinyur, dia belajar dari kesalahannya. Belajar dari kesalahan ini terus-menerus dilakukannya sampai-sampai itu menjadi bagian dari identitasnya. Dan dengan sifatnya yang satu ini, dia bisa menjadi Tony Stark yang kita kenal sekarang. Menjadi Tony Stark yang sangat digemari semua orang. Karena itu, kita akan belajar bagaimana cara berpikir Tony Stark, bagaimana dia belajar dari kesalahannya, serta bagaimana pengembangan karakter yang membentuk dirinya dari manusia biasa yang arogan menjadi pahlawan sejati sebagai penyelamat alam semesta. Spoiler alert, video ini mengandung spoiler dari cerita Marvel Cinematic Universe. Tony Stark merupakan anak dari Howard Stark, pengembang senjata legendaris yang jenius dan terkenal di seluruh dunia. Sejak kecil, Tony dengan cepat menarik perhatian publik karena otaknya dan pemikirannya yang sangat cerdas dan juga unik. Di usianya yang ke-4 tahun, dia sudah membangun papan sirkuit pertamanya. Di usianya yang ke-6 tahun, Tony berhasil menciptakan mesin pertamanya. Dan di usia 17 tahun, dia lulus secara summa cum laude, yaitu penghargaan bagi mahasiswa yang mendapatkan kehormatan predikat tertinggi dari Universitas MIT. Kemudian setelah ayahnya meninggal di usianya yang ke-21 tahun, Tony diangkat menjadi CEO baru dari perusahaan milik ayahnya, yaitu Stark Industries. Dengan kejeniusan dan semua kemampuannya, Tony melanjutkan perusahaan ayahnya dan memulai era baru dengan menciptakan senjata yang jauh lebih cerdas, membuat berbagai robot mutakhir dan juga satelit militer. Tony Stark mengubah wajah Stark Industries dengan menjamin kebebasan Amerika dan menjaga perdamaian di seluruh dunia. Karena itu, Tony Stark diberi kehormatan sebagai patriot sejati. Ladies and gentlemen, it is my honor to present this year's Apogee Award to Mr. Tony Stark. Di balik semua pencapaian Tony Stark, mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa dia bisa melakukan semua itu. Bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa? Apakah hanya karena dirinya memiliki bakat dan kejeniusan sejak lahir? Tak bisa dipungkiri, Tony Stark memang terlahir jenius dan berbakat karena ayahnya merupakan seseorang yang jenius dan tokoh yang sangat berpengaruh dan terkenal karena penemuannya. Dia juga terlahir di keluarga yang kaya yang membuatnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengeksplor rasa penasarannya. Namun, walaupun hal ini memang memberikan faktor besar dalam perkembangannya, bukan ini yang membuat Tony Stark bisa menjadi Tony Stark yang kita kenal sekarang. Ada beberapa hal yang membedakan Tony Stark dengan kita semua. Pertama, dia tidak suka meniru orang lain. Tony Stark itu arogan dan hanya percaya dengan dirinya sendiri dan pemikirannya sendiri. Namun, itu justru memberikannya keuntungan karena bisa menciptakan penemuan baru dan inovatif. Dalam pekerjaannya, Tony selalu menciptakan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Pemikiran yang kreatif ini membuatnya lebih baik dari orang lain. Following's not really my style. Kedua, sebagai seorang ilmuwan, Tony Stark merupakan orang yang memiliki pandangan rasionalisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional dan realistis. Sebagai pahlawan, Tony tidak memiliki kekuatan super seperti pahlawan lain. Dia hanya manusia biasa yang mencoba menjadi pahlawan dengan pemikiran rasional dan juga realistis. Dia mencoba menjelaskan segala sesuatu berdasarkan rasio, data, dan fakta. Dalam salah satu adegan ketika anggota Avengers mencoba untuk mengangkat Mjolnir milik Thor, Tony mencoba menjelaskan kekuatan palu itu melalui pemikiran rasionalis bahwa untuk mengangkatnya dibutuhkan hukum fisika. Bahkan ketika dia gagal mengangkat palu itu, Tony menganggap bahwa itu hanyalah sebuah trik yang dipakai Thor, seperti menggunakan sidik jari atau hal curang lainnya. Selain itu, Tony adalah orang yang sangat nekat dan tidak terlalu memikirkan orang lain dan dirinya sendiri untuk bisa melakukan berbagai tindakan yang berbahaya demi kesenangannya. Seperti pada saat dia mengikuti balapan mobil di Monaco tanpa memikirkan kemungkinan bahwa itu akan membahayakan dirinya.
dan malah Pepper yang selalu membereskan semua masalah yang Tony lakukan. Namun, yang paling membuat Tony bisa sejenis itu adalah sifatnya yang bertanggung jawab dan selalu belajar dari kesalahannya. Ini juga adalah yang memberikan pengaruh paling besar yang membuat hampir semua orang yang melihatnya jadi menyukainya. Sebelum Tony Stark mengorbankan dirinya demi menyelamatkan alam semesta, bahkan sebelum dia menjadi anggota Avengers, sebelum semua ini, Tony Stark adalah pemilik Stark Industries yang mendapatkan profit dari menciptakan senjata yang bertanggung jawab dalam kesengsaraan yang terjadi di dunia bagian lain di MCU ini. Lebih parah lagi, senjata yang diciptakan untuk membantu militer negara dan berasumsi untuk menjaga perdamaian dunia ini malah disalahgunakan oleh beberapa kepentingan untuk berbuat kejahatan. Di Iron Man 1, ketika dia disekap di dalam gua oleh para teroris Timur Tengah untuk memaksanya membuatkan senjata untuk mereka, di sini Tony sadar. Dia sadar bahwa senjata yang diciptakan perusahaannya itu adalah yang bertanggung jawab memberikan kehancuran dan kesengsaraan bagi orang lain, dan bukan untuk menyelamatkan dunia. Dari kejadian ini, Tony mulai belajar dari kesalahannya. Dia akhirnya berkomitmen untuk tidak lagi membuat sosok iblis yang akan menghancurkan dunia. Di gua inilah Tony meninggalkan dirinya yang lama dan memulai perjalanan yang baru dengan memperbaiki semua kesalahannya. Di titik inilah dia mulai menjadi Tony Stark yang kita sukai. Dari sini, dia menutup divisi produksi dan penjualan senjata di Stark Industries yang merupakan sumber utama penghasilan profit perusahaan itu. Dia tidak lagi membuat senjata penghancur, tetapi menciptakan sebuah inovasi dan membuat kostum besi berteknologi tinggi sebagai sosok pelindung dunia. Dia rela mengambil risiko dengan mengubah perusahaan warisan ayahnya demi mencapai tujuan yang lebih baik bagi dunia. Dari sini, sifatnya yang ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan juga sering direfleksikan dalam perkembangan Mark Iron Man yang diciptakan. Setiap kali ada kesalahan, dia selalu bisa mengembangkan baju besinya menjadi lebih baik. Di saat membuat Mark II, Tony mencoba terbang setinggi mungkin ke atas sampai membuat kostumnya membeku dan berhenti berfungsi ketika terkena lapisan es di ketinggian. Karena itu, Tony membuat kostum yang terbuat dari logam campuran emas titanium yang digunakan oleh satelit militer Seraphim untuk mengatasi masalah es itu. Tak disangka, ini menjadi kunci kemenangannya saat melawan Ironmonger dengan memancingnya untuk terbang setinggi mungkin sehingga kostum milik Ironmonger tidak bisa bertahan dan membeku. Sementara kostum milik Tony Stark yang sudah ditingkatkan dengan campuran emas titanium berhasil bertahan. Saat melawan Ivan Vanko, armor milik Tony tidak dapat bertahan dari serangan listrik yang diberikan olehnya. Karena itu, Tony belajar mengubah kelemahan ini dan berpikir kreatif untuk menjadikan kelemahannya menjadi kekuatan, dengan membuat kostum baru yang mempunyai teknologi untuk menyerap listrik yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Ini digunakan saat Tony menyerap serangan listrik milik Thor di Avengers pertama. Kemampuan menyerap listrik ini juga digunakan pada Mark 85 ketika melawan Thanos di Endgame. Okay, Thor, hit me. Pada pertarungan pertama Avengers di New York, kostum milik Tony tidak dapat bertahan ketika melewati portal ruang angkasa sehingga dia menciptakan kostum baru dengan nanoteknologi yang bisa bertahan di luar angkasa. Hal ini ternyata berguna saat melawan Thanos di planet lain. Tak sampai di situ, Tony juga belajar dari pengalamannya saat terdampar di salju yang sangat dingin di Iron Man ketiga. Karena itu, dia memasang alat penghangat tubuh di dalam kostum Spider-Man milik Peter Parker. Kemudian, Tony juga menambahkan parasut dalam kostumnya. Hal ini dilakukannya karena dia belajar dari kesalahannya saat armor war mesin milik Rhodey terkena serangan Vision yang menyebabkannya jatuh dari ketinggian. Dari semua kesalahan Tony Stark, mungkin semua itu tidak seberapa dibandingkan dengan kesalahan terbesarnya saat menciptakan Ultron, super AI yang didesain untuk menyelamatkan dunia dan menghapus segala ancaman, malah mencoba menghapus seluruh manusia yang ada. Hal ini akhirnya membuat bencana yang sangat besar, dan semua itu karena Tony, seperti yang dia pernah bilang sebelumnya. We create our own demons. Demikianlah Tony melakukan kesalahan yang sama. Awalnya Tony membuat Ultron dengan tujuan untuk melindungi dunia dari berbagai ancaman makhluk asing seperti peristiwa di New York. Tapi itu malah menjadi bumerang yang mengancam dunia. Sekali lagi, Avengers harus menghadapi ancaman besar karena ulahnya. Meski begitu, Tony tetap tidak putus asa ataupun menyerah. Dia berusaha bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Di situasi seperti ini, Tony tetap berpikir rasional dan menemukan sebuah peluang kemenangan untuk memperbaiki semua kesalahannya. Dia mengunggah kode Jarvis ke dalam tubuh Vision untuk melawan Ultron, dan mereka berhasil. Disinilah Tony mulai meragukan dirinya sendiri. Dia mulai melihat seberapa mengerikan dampak yang dihasilkan dari kecerobohannya, kesalahannya, dan itulah alasan kenapa dia menyetujui kesepakatan Sokovia, karena dia melihat seberapa besar kerusakan yang bisa diciptakan dari pahlawan yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia.
Dari awal kita selalu melihat bahwa Tony merupakan orang yang santai dan tidak terlalu serius untuk menghadapi berbagai macam masalah. Bahkan di situasi genting sekalipun, Tony tidak terlihat panik dan bisa menguasai emosinya. Dan bahkan kadang terlalu santai dan tidak memikirkan apa konsekuensi dari tindakannya. Bahkan pertama kali kita melihat dia memakai kostum Mark II, Tony langsung melakukan percobaan untuk terbang dan meleset ke langit tanpa ragu-ragu dengan tujuan untuk memecahkan rekor di ketinggian. Padahal saat itu Jarvis sudah memperingatkannya. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Tapi semakin kesini, perkembangan karakternya semakin terlihat. Mulai dari penculikannya, penyerangan Loki sampai kejadian Ultron, dia mulai sadar bahwa tiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Dan disinilah dia semakin mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Dari sini kita mulai melihat Tony yang terlihat tidak peduli, mulai terlihat sangat bertanggung jawab dalam semua tindakannya. Alasan utama Tony mau pergi mengembalikan dunia di Avengers Endgame adalah karena dia merasa bertanggung jawab atas hilangnya Peter Parker, di samping hubungan mereka yang memang sudah kuat. Dan disinilah ketika dia sudah melihat dirinya sebagai seorang pahlawan, seorang superhero. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan dunia, menyelamatkan semesta. Yang dikatakan Steve Rogers bahwa dia bukanlah tipe orang yang mau berkorban demi banyak orang adalah salah total. Tony adalah pahlawan yang rela mengorbankan apa saja yang dia miliki demi menyelamatkan semuanya, mulai dari awal. Di Avengers pertama, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengubah arah bom nuklir yang akan menghancurkan kota New York. Dia juga mempertaruhkan nyawanya di saat menggerakkan baling-baling kapal induk helicarrier yang sudah rusak agar bisa terbang dengan seimbang. Semua tindakan berbahaya itu dilakukannya dengan taruhan nyawanya sendiri. Setelah pertarungan pertama Avengers melawan Thanos, semua orang kehilangan. Tapi Tony beruntung karena masih memiliki keluarga. Bagi Tony saat ini, harta yang paling berharga adalah keluarganya. Karena itu dia tidak ingin kehilangan mereka. Bahkan saat para Avengers menemukan solusi untuk memperbaiki keadaan dengan mengusulkan untuk melakukan perjalanan waktu, Tony awalnya menolak ajakan mereka karena dirinya tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya harta berharga yang dia miliki. Walaupun terkadang dia bersikap egois, nyatanya Tony Stark adalah pahlawan yang siap mati demi melindungi perdamaian dunia. Dan hal ini dibuktikan lagi saat pertarungan terakhirnya melawan Thanos. Dia tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan alam semesta. Tony melakukan semua itu karena percaya bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pahlawan. Then again, that's the hero gig. Part of the journey is the end. Tony membuktikan bahwa hanya dengan pemikirannya sebagai seorang manusia biasa, dirinya mampu mengatasi hal-hal yang berada di luar nalar yang rasanya tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang manusia biasa. Gods, aliens, other dimensions, I'm just a man in a can. Karena itu, tak heran jika Thanos pun mengakui bahwa Tony Stark merupakan sosok manusia yang layak mendapatkan kehormatan. You have my respect, Stark. When I'm done, half of humanity will still be alive. Meski begitu, pada akhirnya Tony tetap mengambil risiko untuk kehilangan keluarganya. Dia rela kehilangan harta satu-satunya agar sekali lagi bisa menyelamatkan dunia. Tony terus mencoba untuk bangkit kembali. Meski awalnya dia sempat putus asa, meski dia terus kehilangan banyak hal, namun sekali lagi dia masih mempunyai harapan untuk menang. Kegagalan adalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Ungkapan ini sangat sesuai dengan karakter Tony Stark. Dia tidak pernah menyerah untuk memperbaiki semuanya. Dia belajar dari semua kesalahan dan kegagalannya. Tony telah membuktikan bahwa setiap manusia tidak sempurna. Semua orang pasti dan pernah melakukan kesalahan, tapi hanya sedikit orang yang mau belajar dari kesalahannya. Kenyataannya adalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Rasa sakit dari kegagalan itulah yang membuat manusia bisa berkembang. Apakah sebuah pedang yang tajam dan berkualitas tercipta dengan sendirinya tanpa melalui sebuah proses? Apakah emas yang berkilau dapat terbentuk dengan sendirinya? Nyatanya, semua itu terbentuk dari proses yang sulit. Sebuah pedang harus ditempa melalui bara api yang menyala. Perhiasan emas yang berkilau tercipta dari sebuah bongkahan yang dipanaskan dan dilebur agar menjadi sesuatu yang indah. Alfred North Whitehead merupakan seorang filsuf asal Inggris yang mengajarkan tentang filsafat proses. Dia pernah mengatakan, kesalahan adalah harga yang kita bayar untuk kemajuan. Dalam hidup, kita harus siap mengambil risiko untuk bisa maju dan terus berkembang. Selama perjalanan kehidupan manusia, pasti akan terus berhadapan dengan yang namanya masalah, kegagalan, dan rasa sakit. Semuanya baru akan berakhir jika manusia itu sudah mati. Karena itu, selama kita masih hidup, kita tetap akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan proses hidup. Dari sini kita belajar bahwa meskipun Tony Stark memang memiliki bakat dan privilege sejak lahir, tetapi hanya dengan itu tidaklah cukup untuk menjadikannya seperti Tony Stark yang sekarang. Tony Stark lebih dari sekedar itu. Dia belajar dari kesalahannya. Terima kasih.